nih. Jadi pada kesempatan kali ini aku perkenalkan, aku Farah dan juga halo teman-teman MBP, sobat MBP semua, perkenalkan nama aku Ibnu Gita Wicaksono. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau membahas nih tentang hukum terkait dengan tata ruang dan juga permukiman yang ada di Yogyakarta terlebihnya. Nah, untuk itu karena hukum tata ruang sendiri ini kan terkait juga dengan program studi kita ya, yaitu terkait dengan properti gitu. Nah, mungkin bisa dilanjut nih Mas Ibnu, gimana? Benar banget ya kata Pak Farah tadi. Jadi simpelnya tuh kalau kita mau bikin rumah atau mau bangun perusahaan, toko, itu kita harus lihat dulu tata ruangnya itu pas nggak sih sebenarnya. Nah, kebetulan banget kita berdua di sini bertemu dengan narasumber yang cocok dan oke gitu teman-teman. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita melakukan wawancara atau obrolan santai gini ya Pak Farah ya. Mungkin yang pertanyaan pertama bisa dijawab Mas. Untuk bapak jadi ini Pak, jadi kan sekilas gitu Pak tentang tata ruang dan lingkungan. Jadi pentingnya tuh apa sih Pak harus dilakukan tata ruang gitu Pak? Sebenarnya kalau terkait dengan tata ruang itu tidak hanya terkait dengan perumahan saja begitu ya. Jadi perlu kita pahami bahwa ruang itu kan terbatas ya kan, dari sejak kemudian zaman dahulu sampai sekarang dan nanti, bahwa yang namanya ruang itu terbatas. Contoh misalnya daerah istimewa Yogyakarta itu pun dari dulu luasannya ya seperti yang ada sekarang gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya ada banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang membutuhkan ruang ya. Salah satunya tadi misalnya permukiman, ada juga terkait dengan pertanian, kemudian terkait dengan perdagangan dan jasa. Dan jangan lupa bahwa kemudian ada juga fungsi-fungsi lindung ya kan, seperti misalnya kawasan resapan air, kemudian kawasan rawan bencana, yang itu juga kemudian perlu untuk diperhatikan ketika bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya gitu ya, budidaya maksudnya. Nah, secara tren bahwa yang namanya kegiatan budidaya itu seperti misalnya permukiman, perdagangan jasa, pariwisata itu selalu membutuhkan ruang dan akan lebih banyak membutuhkan ruang daripada fungsi lindung ya kan. Fungsi lindungnya kan tetap ya kan, tetapi fungsi budidayanya kemudian menjadi membutuhkan berbagai macam mungkin wilayah. Terima kasih atas jawabannya Pak. Menarik banget ternyata yang Pak Farah ya. Ternyata penting tata ruang itu untuk keseimbangan gitu. Jadi kalau kita mau bangun seperti yang Bapak katakan tadi, keseimbangan tetap terjaga, tetapi kegiatan ekonomi tetap berjalan gitu. Multiplier effect gitu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya apa nih kira-kira dari Mbak Farah? Oke, mungkin saya mau nanya nih Pak tentang kalau berhubungan dengan penataan ruang, berarti itu erat kaitannya dengan peraturan pastinya. Nah, apa aja sih peraturan yang melandasi dalam penentuan tata ruang gitu Pak? Apa aja hukum peraturan-peraturan yang terkait? Pak Didi. Oke, kita coba jawab. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan yang kemudian mengamanatkan untuk membuat aturan atau arahan tentang tata ruang, maka yang pertama kita bicara tentang rencana tata ruang wilayah nasional atau RTRWN gitu ya, yang kemudian diturunkan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kemudian rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan yang paling detail adalah rencana detail tata ruang kabupaten begitu. Memang rencana tata ruang ini bersifat hierarkis, artinya semua yang kemudian ada di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten harus dalam satu koridor pengaturan yang sama gitu ya. Tidak boleh misalnya di pusat dikatakan sebagai kawasan lindung, ternyata di daerah menjadi kawasan budidaya, itu tidak bisa. Jadi harus kemudian hierarkis. Ketika nanti ada proses untuk pemanfaatan ruang, jadi ketika ada misalnya investor masuk atau ada orang-orang yang akan
melakukan kegiatan di ruang-ruang yang tadi yang kita sebutkan tadi, maka ketiga dokumen ini harus kemudian tetap dilihat, begitu ya. Jadi di RT RW provinsi mengatakan apa, di kabupaten mengatakan apa, di rencana detail tata ruang mengatakan apa. Itu harus kemudian dilihat untuk kemudian memberikan satu rekomendasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Kira-kira begitu. Berarti sangat menarik ya terkait peraturan yang mendasari Saling terkait dalam gitu ya. tata ruang. Jadi Iya, nggak boleh sangat sembarangan. mendasari. Iya, betul. Terus pertanyaan selanjutnya nih mungkin bisa Mas Bima. Nah, Pak, kan tadi peraturan itu saling terkait ya Pak. Jadi antara pusat dengan kabupaten itu nggak boleh berbeda ya Pak. Nah, untuk misal kita mau bikin daerah baru Pak, kan itu kan tata ruangnya harus direncanakan dulu Pak. Nah, itu pertimbangannya apa aja Pak? Terus kalau udah dipertimbangkan itu tahapannya gimana Pak? Kalau misal langsung eksekusi. Ada banyak pertimbangan Mas ketika kita akan melakukan pengembangan kawasan ya. Yang pertama tentunya adalah terkait dengan bagaimana strategi untuk mengembangkan daerah, gitu kan ya. Jadi kalau di tata ruang kita mengenal yang namanya pusat-pusat kegiatan, gitu kan, atau dalam skala yang paling kecil namanya PKL, pusat kegiatan lingkungan, kan begitu ya. Jadi PKL itu kita justifikasi bahwa di situ memang menjadi pusat-pusat untuk kegiatan masyarakat yang akan mengenerate atau mengaktifkan berbagai macam kegiatan ekonomi. Tentunya pertimbangannya satu, bagaimana keterkaitan dengan kawasan-kawasan yang lain. Yang kedua, bagaimana kaitan dengan pemerataan dari pertumbuhan ekonomi itu. Yang ketiga juga terkait dengan kelestarian lingkungan tadi. Jadi ketika kita menyusun rencana tata ruang, kita juga kemudian diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis, gitu ya. Jadi di satu sisi kita mendorong untuk perkembangan ekonominya, perkembangan dari pusat-pusat kegiatannya, perkembangan layanannya, termasuk konektivitasnya juga. Di satu sisi kita kemudian harus memastikan bahwa ketika kita meletakkan sebuah pusat kegiatan, maka itu tidak akan kemudian mengganggu dari sisi lingkungan begitu. Misal, Jadi nggak sembarangan juga lagi-lagi kalau mau menata suatu lokasi itu pertimbangannya banyak juga ya Maria Teresa ya. Pusing juga ya. Gak mudah ternyata tugasnya ya. Saya kira ini Pak Farah udah ada peraturan tinggal laksanain aja. Ternyata pertimbangannya sebenarnya ada Mas. Jadi kita di RDTR itu kan ya kemudian terintegrasi dengan OSS ya. Jadi one single submission kan itu kan. Jadi perizinan yang kemudian tinggal klik lewat web. Jadi pola ruang yang ada di RDTR itu oleh pusat kemudian diupload dalam web OSS. Nah, setiap investor atau masyarakat yang kemudian akan melakukan usaha tinggal masuk ke sana, kemudian menentukan KPLI-nya apa di kawasan itu. Nah, tinggal kemudian dia mengajukan izin langsung bisa begitu. Nah, tentunya tapi di dalam ketika kabupaten melakukan penetapan terhadap zona-zona itu harus melihat kemudian arahan yang ditetapkan oleh pusat maupun arahan yang ditetapkan oleh provinsi begitu. Jadi tidak bisa tiba-tiba kabupaten menetapkan semua di kawasan KAS menjadi kawasan pariwisata, tidak bisa gitu ya. Harus ada kemudian arahan-arahan yang diikuti. Jadi kawasan mana yang boleh untuk dimanfaatkan, mana yang tidak boleh untuk dimanfaatkan begitu. Ini menambahkan. Jadi begitulah memang secara pengaturan ya dari tingkat pusat, tingkat daerah sampai kemudian di daerah itu pun didetilkan ya peraturan-peraturan tersebut karena setiap peraturan itu dari tingkat pusat itu sendiri kan menyeluruh se Indonesia. Pada akhirnya kan untuk wilayah DIY ya dengan skala tadi interval Pak Koim ada berbagai keterbatasan diterjemahkan lagi ke pelaruan di wilayah masing-masing, kemudian diturunkan lagi kurang detail menjadi rencana detail tata ruang.
dari hal tersebut secara pengaturan dan tahapan-tahapan memang sepertinya menjadi cukup dan panjang untuk ketika mau mengeksekusi suatu ruang. Tapi di sisi lain semuanya juga kan sebagai koridor untuk perencanaan pembangunan tujuannya bisa berkelanjutan. Sekarang ini yang berperan adalah orang-orang tua kita di dalam pola atau perencanaan atau menyokong pembangunan. Berikutnya kan mungkin ya teman-teman adik-adik semua lah yang akan memanfaatkan atau melakukan aktivitas dan berperan di dalam pembangunan di DIY. Kalau sudah kami seperti tadi di awal bahwa ruang itu terbatas, makanya perlu diatur. Oke, baik. Cukup menarik penjelasannya. Nah, dari tadi ini kurang seru nih Pak Farhan kalau tanyanya tuh nggak ada kasusnya gitu. Ini kita langsung tembak aja pertanyaan tentang perkasusan dan saling berkaitan. Gimana sih realitanya gitu kan udah dibuat nih rencananya gitu kan, rencana tata ruang. Nah, ada nggak sih oknum atau siapapun yang melanggar terkait dengan RT RW itu, kayak kasus-kasus yang pernah ditemui, apa ada nggak sih kayak gitu? Terus kendalanya Pak dalam menangani kasus tersebut dari pihak Dispersalnya seperti apa? Kayak lebih ke tantangannya sih seperti itu. Ada yang sensitif kalau ini ya. Mungkin kayak secara garis besar aja sih, kayak nggak usah secara detail, mungkin kayak ya kasus-kasus secara umum aja mungkin. Yang paling banyak adalah terkait dengan kegiatan pertambangan. Banyak sebenarnya kasus yang, tapi kita mengatakan sebagai apa, pertambangan ilegal kan gitu ya. Artinya ilegal itu bahwa dia belum mengantongi semacam izin untuk penambangan itu gitu kan. Jadi kalau kita ketika memproses terkait dengan izin usaha pertambangan itu tentunya dimulai dari masyarakat mengajukan izin permohonan kawasannya, kemudian diajukan ke DPN PTSP begitu ya. Nah, kemudian kami di provinsi dengan beberapa sektor, ada dari tata ruang, kemudian kalau itu ada di kawasan sungai maka dengan BBWSO, kalau kemudian berada di kawasan pertanian maka kita koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memberikan yang namanya rekomendasi kesesuaian. Artinya bahwa kita mengatakan kegiatan itu boleh dilakukan di kawasan yang dimohonkan. Nanti kalau itu sudah, kita kembalikan kepada teman-teman di SDM untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut begitu. Ada juga kawasan-kawasan yang sebenarnya tidak boleh untuk permukiman atau tidak boleh dilakukan didirikan bangunan permanen, tapi didirikan bangunan permanen. Ini beberapa contoh di kawasan rawan bencana 3 Merapi kan gitu. Ini ada beberapa hotel yang ada di sana begitu. Nah, memang untuk kemudian melakukan tindak pidana ini masih secara prosedur kita belum memiliki, karena perlu dimulai dari yang namanya PPNS tata ruang begitu ya. Jadi ada semacam petugas khusus yang kemudian mengidentifikasi dan memberikan laporan untuk dilakukan kemudian proses yang bersifat pidana begitu. Tapi kita belum sampai ke sana. Kita sampai sekarang masih berada atau pada tahap memberikan sanksi yang bersifat administratif begitu ya. Jadi hanya memberikan semacam peringatan, papan peringatan bahwa kegiatan ini melanggar perda ini karena ini adalah misalnya kawasan lindung atau kawasan rawan bencana begitu. Jadi sampai saat ini belum ada kemudian kasus pelanggaran tata ruang yang kemudian berlanjut sampai ke isinya sanksi pidana, belum ada. Berarti sanksinya masih berupa sanksi administrasi tadi. Betul. Itu apakah berlaku juga untuk mungkin kayak pemukiman kumuh yang ada di bantaran sungai? Apakah itu juga berlaku seperti itu nih Pak? Kalau pemukiman kumuh malah di DIY itu kebijakannya adalah 3M itu, munggah,
mundur madep kali. Jadi lebih kepada penataannya. Jadi pemukiman kumuh itu kita coba tata supaya menjadi pemukiman yang layak. Memang ini menjadi persoalan. Kalau tadi saya sampaikan bahwa sempadan sungai itu seharusnya kawasan lindung ya, berarti kan tidak boleh ada apa-apa. Tapi di dalam prakteknya di lapangan memang tidak semudah itu untuk kemudian menerapkan konsep itu, sehingga ada sisi akomodatif terhadap existing yang kegiatan yang sudah ada. Bagaimana caranya supaya itu menjadi lebih tertata, lebih baik. Jadi orang-orang yang kemudian tinggal di sana bisa menjadi layak tinggal. Di satu sisi lain bahwa fungsi sempadannya bisa kemudian tetap terjaga. Makanya Terakhir nih Pak, gimana sih dari Dinas Pertahanan dan Tata Ruang sendiri itu berperan dalam melindungi hak hak masyarakat Pak, apalagi terkait dengan lingkungan, pemukiman, tata ruang dan juga mungkin ada penagihan tanah gitu. iya. Koreksi sedikit, Dinas Pertanahan ya. Oh iya, Dinas Pertahanan. Ya, bukan. Dinas Pertahanan. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Ya seperti tadi dikatakan Pak Koi bahwa pengaturan tata ruang itu kita mengatur namanya suatu kawasan di mana di sana kalau secara hak juga tidak semuanya akan lebih serasi enak dan indah pengaturannya negara dan pemerintah jika memang semuanya adalah kawasan ini secara status hak milik negara. Sementara kan secara keseluruhan bahwa hanya beberapa persen saja kawasan itu atau tanah yang secara statusnya adalah milik negara dan milik kebetulan kalau BNI kan ada dalam tatanan pemerintahan istimewa juga ya. Jadi di sana ada surat drone, ada pengelolaan drone. Itu dengan pengaturan-pengaturan yang tambahan disesuaikan dengan kondisi keistimewaan. Nah karena pengaturannya itu seperti itu, jadi di sisi lain memang pada akhirnya ada konflik atau kepentingan terjadi menimbulkan konflik. Sebagai contoh kasus tadi salah satu kasus dijelaskan oleh Boeing. Nah, contoh kasusnya itu adalah ya ketika orang berkepentingan mau membangun sesuatu di lahan sawah, meskipun sudah ada aturannya, tapi di sisi lain kan ternyata ada yang berinvestasi atau membangun itu ya pengennya di lokasi tersebut, dan yang punya lokasi ini kan adalah warga, yang memiliki tanah itu adalah warga. Dan di sini kemudian perlu adanya saling ya di baik itu yang berkepentingan ataupun yang memiliki diwadahi oleh aturan tersebut supaya terjadi penataan dan arus pembangunannya menjadi sesuai. Terus bagaimana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini berperan itu segala aturan itu tentunya diarahkan untuk tujuannya ya untuk kebaikan bersama, kesejahteraan masyarakat, kan? Dan dari hal tersebut peranan kami ya tetap mengawal dari peraturan yang sudah dibikin tentang tata ruangan, terus kemudian agar bisa diterapkan di masyarakat secara keseluruhan. Jawabannya dan juga penjelasannya dari Bapak Iin dan juga Pak Koye gitu ya. Nah, kita belajar banyak banget nih teman-teman dan juga Pak Farah tentang tata ruang gitu ya. Iya, tadi udah dijelasin nih tentang apa sih peran dari Dispertaru itu apa, kemudian juga dibahas kenapa sih tata ruang itu penting, dimana tadi disebutkan bahwa kalau ruang itu terbatas dan
makanya perlu ditata gitu. Dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya untuk generasi mendatang. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman terkait wawancara kita kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahin Mas Ibnu? Ya, ada sih. Mungkin ada kesan-kesan terakhir dari Bapak-Bapak. Ya. Jadi pesan kami bahwa rencana tata ruang itu kan berisi sebuah impian, ya. Impian untuk kemudian mewujudkan ruang yang bisa mengakomodir berbagai macam kegiatan, berbagai macam sektor, berbagai macam jenis pemanfaatan begitu. Nah, saya kira mari kita saling bekerja sama. Artinya kami di sisi pemerintah sudah mencoba untuk mengarahkan berbagai macam kegiatan. Tentunya dari sisi masyarakat juga harus kita mohonkan komitmennya ketika akan melakukan sebuah kegiatan. Mari kita lihat rencana tata ruangnya, jangan sampai ada istilahnya salah pemanfaatan ruang begitu ya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya dampak-dampak yang tidak baik. Contoh misalnya tadi kita terlalu mengeksploitasi sempadan sungai, akhirnya resapan air terganggu dan kita kemudian kena banjir. Itu kan sebenarnya bukan salah tata ruang gitu ya. Banjir bukan salah tata ruang gitu, tapi salah orang yang kemudian memanfaatkan ruang itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kata nggih Mas Betul. Oke, mungkin sekian wawancara dan obrolan santai kami bersama Pak Kevin dan Bapak Koyin. Saya Ibu Bintang Caksono berserta rekan saya Farah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.